Ini ada orang kita yang meminta-minta di lampu merah dengan mengatasnamakan untuk doa apa atau anak yatim. Ya. Nggak taunya itu penipuan, Ustaz. Mereka dari luar kota. Yang ingin tanyakan, bagi mereka yang telah berinfak dan bersedekah itu pahalanya bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Sekian jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan yang begitu baik daripada Bapak Rijal yang ada di Singkawang. Barakallahu fi. Semoga Allah berkati beliau tentang sebagian minoritas kaum muslimin yang mereka meminta-minta di simpang-simpang jalan, di pertigaan jalan, lampu merah, kadang-kadang mengatasnamakan donasi untuk berbagai macam hal. Kadang-kadang untuk korban bencana alam katanya, ya kadang-kadang untuk masjid, untuk pesantren, untuk panti asuhan dan macam-macam. Dan ternyata ketika ditelusuri, sebagian itu bahkan mungkin bisa dikatakan sebagian besarnya adalah merupakan penipuan. Ya, dan inilah hal-hal yang membuat citra kaum muslimin menjadi jelek di mata kaum kafirin, musuh-musuh Islam. Mereka hanya mengenal Islam sebagai orang-orang yang gelandangan, minta-minta, subhanallah, mengetuk-ngetuk, ya, satu pintu ke pintu lain, membuat citra Islam itu jelek di tengah-tengah, ya, non-muslim. Karena itulah mereka mengidentikan Islam dengan meminta-minta, Islam dengan malas bekerja, ya, kumuh, gembel dan semacamnya. Padahal bukan seperti itu Islam. Perhatikan para pemirsa dimuliakan Allah SWT. Dalam Islam haram hukumnya meminta-minta. Dalam hadis Qabisah Rasulullah menjelaskan perkara tersebut. Tak halal seseorang minta-minta kecuali ada yang sifatnya darurat. Ya, ada seorang laki-laki misalnya terkena bencana alam yang membuat habis, ya, segala sesuatu yang dia butuhkan. Ketika itu tak ada jalan kecuali minta-minta, dibolehkan. Ada peristiwa alam, bencana alam, atau dia fakir karena ketipu atau hal-hal lainnya, ya, membuat hartanya habis. Ketika itu tak ada jalan kecuali harus minta-minta. Atau memang orang yang susah, miskin, sampai bersaksi 3 orang satu kampung, memang orang ini layak untuk diberikan bantuan. Adapun selain itu, kata Rasulullah, Qabisah suhtun, adalah merupakan harta yang haram. Dan di hari kiamat nanti orang yang minta-minta di dunia ini akan datang, yakni di hadapan Allah SWT dengan tanpa memiliki daging di wajahnya, hanya tulang belulang. Alangkah mengerikan sekiranya wajah kita ini tidak ada dagingnya. Begitulah orang-orang di hari kiamat dibangkitkan Allah yang mereka di dunia ini kerjanya meminta-minta, profesinya meminta-minta. Subhanallah. Dan herannya serta anehnya adalah kebanyakan daripada kita kaum muslimin mensupport, melegalkan, menghalalkan, memberi motivasi terhadap orang-orang semacam ini, sehingga semakin subur. Tak akan Anda melihat bagaimana semakin subur orang-orang yang mengamen, ya, di simpang-simpang jalan, semakin subur orang-orang yang minta-minta. Kenapa? Didukung oleh kaum muslimin. Ini adalah merupakan perkara yang salah. Subhanallah. Bagaimana hukumnya jika apa yang kita berikan ternyata disalahgunakan? Ternyata yang kita infakkan ini tak sampai pada tujuannya. Ternyata yang memungut berbagai macam infak ini adalah mereka yang para pendusta, menjual agama. Subhanallah. Bagaimana dengan pahalanya? Berdosakah kita? Jawabannya, berdosa tidak. Berpahala iya. Jika memang niat kita, ya, benar, lurus, ingin membantu, ternyata tak sampai kepada tujuan. Sebagaimana termuat dalam hadis yang sahih dari Nabi yang mulia SAW tentang Bani Israel dahulu kala yang dia bersedekah. Ternyata yang menerima sedekahnya orang kaya, sehingga pagi hari sibuklah orang mengatakan, sesungguhnya tadi malam tusuddiqa ala ghani, ada orang kaya yang menerima sedekah. Sampailah ke dia bahwasanya tadi malam ternyata sedekahnya jatuh pada orang kaya yang tak berhak menerimanya. Dia berkata, semoga saja harta yang sampai kepada orang kaya tersebut membuat dia tergugah untuk berinfak di jalan Allah SWT. Maka dia dapat pahala.
besok malam kembali dia berinfak. Subhanallah, ternyata infaknya jatuh pada seorang pelacur. Ya, maka dia berkata ketika pagi hari orang berkata tusuddiqa ya halal baghi, tadi malam ada yang bersedekah terhadap pelacur, maka dia berkata semoga saja sedekahku yang kuberikan tadi malam ini akan membuat dia bertobat daripada pekerjaannya melacur. Besok lagi dia bersedekah jatuh kepada seorang pencuri. Hebohlah orang-orang mengatakan tusuddiqa ala sariqi, dan dia berkata semoga saja infakku ini ya jatuh pada pencuri tersebut membuat dia berhenti daripada mencuri. Maka ini menunjukkan dengan niat Anda yang jujur, niat Anda yang tulus, niat Anda yang benar, Anda akan dapat pahala dengan apa yang Anda infakkan. Yang berdosa adalah yang menyalahgunakannya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah.